Hai guys, welcome back to my channel Rezeki Mary Tarot Patar. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Kali ini aku tertarik untuk ngereading satu tema tertentu. Nah, kali ini temanya mengenai seseorang mulai ketakutan sama kamu. Oke guys, mari kita lihat situasi atau kondisinya serta energinya melalui readingan berikut ini. Mari kita shuffle. Ada seseorang yang mulai ketakutan sama kamu ya guys. Dia sepertinya takut ya, ada energi takut di sini. Dia takut sama kamu. Kamu kenapa ditakutin? Ya, memangnya dia berbuat apa sama kamu? Memang dia ada kesalahan kah sama kamu? Sehingga dia merasa takut sama kamu ya guys ya. Mari kita lihat di sini ya guys, ada apa aja. Well, di sini ada Ten of Pentacles. Ada Two of Wands. Ada Nine of Pentacles. Ada Five of Wands. Ada Two of Swords. Ada Three of Pentacles. Ada Three of Cups. Ada Seven of Pentacles. Ada Nine of Swords. Oke, you see guys. Nah, oke. Ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa terpanggil atau tertarik untuk menonton readingan berikut ini ya guys ya. Ini energi banyak orang, general reading, jadi tidak selalu resonate, hanya untuk kamu-kamu yang story-nya pas, resonate ya, yang benar-benar kamu itu memerlukan pesan ya. Nah, sehingga readingan ini sampai ke kamu ya guys ya, atau kamu tidak sengaja menemukan readingan berikut ini ya. Berarti bisa jadi ini readingan buat kamu ya guys ya. Mungkin energi kamu ada di sini. Oke, mari kita mulai reading. Ya, di sini aku merasakan bahwa ada seseorang yang mulai ketakutan ya guys ya sama kamu. Memang dia salah apa nih sama kamu sehingga dia agak ketakutan ya guys ya. Di sini strong, kuat energinya ya. Orang ini pernah terkoneksi sama kamu, entah itu di masa lalu, di masa lampau, atau udah kejadian kemarin-kemarin ya guys ya, atau baru kejadian kemarin-kemarin gitu ya guys ya. Orang ini bisa jadi tetangga kamu, atau orang-orang terdekat kamu, teman-teman di sekitaran kamu, teman sekerja kamu, teman di circle atau komunitas kamu, yang mana dia ini sempat ngerjain kamu bersama dengan teman-temannya ya. Dia sempat ngerjain kamu ya guys ya. Dia sempat membuat kamu itu diremehkan orang, diejek-ejek orang ya, bahkan pernah mendapatkan bullying dari dia atau orang-orang yang ada di belakangnya ya. Dia tidak sendiri, tapi dia ngajak-ngajak orang gitu ya guys ya. Dia sepertinya bergrup, berkelompok, rombongan kayak gitu ya guys ya. Jadi dia tidak sendiri ya, dia tidak berani sendiri ya. Ketika dia mencoba untuk mengejek kamu, bahkan membuli kamu ya guys ya, meremehkan kamu ya di hadapan orang-orang, itu dia tidak sendiri ya. Dia bermain secara halus, dia bermain dengan cantik. Jadi nggak kelihatan pada awalnya bahwa dia ini adalah musuh dalam selimut ya, yang mana kamu tidak tahu bahwa orang ini sebetulnya nggak baik sama kamu gitu loh guys ya. Kamu pikir dia baik sama kamu gitu ya guys ya, karena dia terlihat
charming, mempesona, menyenangkan, dan berbaik-baik sama kamu. Tapi kata-katanya itu selalu kayak merendahkan, meremehkan, walaupun itu terbungkus dalam candaan ya, dalam kebanyolan atau hal-hal yang kocak gitu ya, yang dia kemas ya, yang mana kamu nggak ngerasa bahwa kamu tuh lagi direndahkan sama dia, atau lagi diremehkan sama dia, atau lagi dibully sama dia. Kamu tuh nggak ngerasa. Karena di sini aku merasakan bahwa kamu tuh adalah orang yang baik, polos, jujur, lugu ya. Sehingga kamu anggap itu biasa-biasa aja. Dan aku rasa beberapa dari kamu ada yang udah tahu bahwa nih orang sering nyindir kamu, nyinyir, julid ya, melewati candaan ya, kata-kata kocak yang dia lontarkan gitu ya, ketika kamu dan teman-teman kamu sedang bersama gitu ya guys ya. Walaupun kamu sudah tahu, tapi kamu di sini mencoba untuk sabar ya guys ya. Di sini ada Seven of Pentacles ya. Kamu adalah orang yang sabar. Dan dia ini juga tahu, mereka ini tahu bahwa kamu tuh orang yang sabar ya. Kamu dibully, kamu diejek, diolok-olok sama nih orang, sama orang-orang ini yang berkomplotan, yang main rombongan, nggak berani sendiri ya. Mereka tahu bahwa kamu tuh adalah orang yang sabar, penyabar gitu ya guys ya. Justru dari sana mereka makin menjadi, melihat kamu yang sabar, melihat kamu yang apa adanya, yang mana kamu tuh nggak melawan, diem aja gitu. Dikiranya kamu nggak masukin hati kata-kata mereka itu, dikiranya kamu itu diejek, diolok-olok, dibully, akan diam saja dikiranya gitu. Jadi mereka nih tetap melancarkan aksinya ya, setiap kali bertemu atau berjumpa ya, mereka tuh pura-pura baik ya, berdrama ya, bersandiwara. Ceritanya tuh kayak berbaik-baik ke kamu gitu ya, say hello, say honey, hi say gitu ya, hi bestie gitu. Kayak manis banget lah di depan kamu ya. Mereka pun tahu kamu tuh orang yang sabar, tapi dalam perkataan mereka ketika mereka bercengkrama atau mulai berdrama, mulai bersandiwara, ya berbincang-bincang sama kamu dan teman-teman di sekitar kamu gitu ya guys ya. Dia atau orang ini atau beberapa orang ini ya menyelipkan kata-kata yang nyelekit, kata-kata yang seolah-olah nyindir atau nyinggung perasaan kamu gitu ya guys ya. Karena aku merasa bahwa orang-orang ini menyimpan rasa iri hati terhadap kamu ya. Tapi iri hatinya ini di dalam hatinya nggak terekspos keluar gitu loh guys ya. Dan kamu yang polos menganggap itu adalah hal yang biasa aja. Ya udahlah, memang karakternya kayak gitu. Ya udahlah, biarin aja. Biar Tuhan aja lah yang membalas. Gimana ya? Di satu sisi dia temanku, tapi di sisi lain dia menyebalkan. Tapi ya udahlah, memang karakternya kayak gitu, memang dasarnya orangnya kayak gitu, mau diapain lagi gitu loh guys ya. Ada dari kamu yang berpikir kayak gitu, ya sudahlah kayak gitu, sabar aja lah gitu, gak apa-apa lah, dia sesuka-sukanya dia lah, masa bodoh aja cuek gitu ya. Bahkan orang-orang ini mentertawakan kamu di belakang ya, ketawa cekikikan gitu karena melihat respon kamu yang begitu polos, lugu, dan tidak membalas mereka gitu loh guys ya. Kamu diam aja, sabar aja gitu ya. Mereka mau ngomong apa di depan, di belakang kamu ya terserah, kamu sih masa bodoh gitu. Jadi mereka ketawa di belakang gitu, geli-geli lucu gitu ngelihat kamu yang kayak anak kecil, kayak balita gitu, yang membiarkan mereka bertingkah semaunya karena di sini kamu masih sabar ya. Mereka tidak tahu aja kalau sudah kesabaran habis, wah bisa berabe nih mereka ya. Kamu itu kalau baik sama orang ya benar-benar baik gitu, benar-benar tulus gitu ya. Tapi kalau kamu tahu atau ketahuan nih orang-orang ya jahat sama kamu, atau kebongkar kedoknya mereka bahwa mereka tuh curang sama kamu atau culas sama kamu, kamu bisa membalas mereka ini dengan melebihi 2 kali lipat sikap mereka terhadap kamu gitu loh. Kalau kesabaran kamu ini udah habis ya. Tapi selama kesabaran kamu tuh masih ada ya, kamu akan biarkan saja ya. Karena pada dasarnya basicnya kamu orang yang baik gitu ya guys ya. Yang penting mereka tidak menginjak-injak harga diri kamu ya. Mereka hanya sebatas iri. Kamu tahu kok mereka nih iri sama kamu ya. Makanya kata-katanya sering nyelekit, nyinyir, julid, tapi dibungkus mereka dengan pujian yang manis dulu ya, terus dijatuhkan, menjatuhkan gitu ya. Dibungkus mereka dengan senyuman ya, dengan kata-kata yang seolah-olah memberi nasihat yang baik, padahal di dalamnya itu ada kata-kata yang menyesatkan atau kata-kata yang membuat kamu down kayak gitu loh guys ya.
Jadi kayak 2 muka, 3 muka gitu loh guys ya. Karena mereka ini sangat ahli sekali berdrama atau bersandiwara ya. Dan kamu yang polos ini tidak tahu apa-apa soal itu. Makanya mereka cekikikan di belakang kamu, ketawa gitu. Lucu ya. Mereka bilang gini, kamu tuh lucu ya, udah dikatain, udah diolok-olok, udah dibully, udah dinyinyirin, dijulitin, tapi kok masih diem, kok masih kayak sabar aja ya, kayak nganggap kamu tuh sangat polos banget gitu, bisa dibodoh-bodohin gitu, kayak orang yang apa ya, kayak orang yang bener-bener kayak anak kecil yang polos, yang gak tahu apa-apa, yang innocence gitu ya. Karena memang kamu adalah orang yang tulus gitu. Jadi kamu kalau menjalin hubungan ya tulus aja gitu. Tapi awas, kalau kamu tahu kedok mereka ya, kejahatan mereka terbongkar, ini kamu bisa menjadi orang lain yang mana mereka tidak kenal lagi. Kamu akan menjadi orang yang berbeda gitu loh guys ya. Di sini posisinya kamu masih sabar waktu itu menghadapi mereka ya guys ya. Dan mereka ini ya merencanakan banyak hal untuk ngerjain kamu. Di sini dikonfirmasi oleh Three of Pentacles ya. Mulai dari membodoh-bodohin kamu ya, mungkin mengajak kamu investasi atau ngajak kamu kerjasama ya, tapi endingnya kamu yang dirugikan, atau keuangan kamu yang terkuras, atau kamu diporotin, atau kamu coba dimanipulasi keuangannya ya untuk menguntungkan mereka ya, karena mereka ini mau mengambil keuntungan dari kamu sepertinya ya, mereka memanfaatkan kamu, mereka saling merencanakan berbagai rencana untuk bisa memanipulasi kamu ya guys ya, untuk mengambil keuntungan dari kamu, karena mereka pikir kamu tuh orang yang polos, orang yang lugu ya, bisa dikibulin, bisa dibodoh-bodohin, sehingga kamu itu bisa dimainkan oleh mereka kayak gitu loh guys ya. Mereka bisa mempermainkan kamu semaunya gitu loh guys ya. Jadi mereka tuh berpura-pura inilah, berpura-pura itulah, banyak sandiwara dan drama ya pada awalnya gitu loh guys ya. Karena di sini ya mereka tuh melihat bahwa kamu adalah sosok pekerja keras ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh Two of Wands ya. Kamu adalah sosok pekerja keras, kamu juga adalah sosok yang kreatif ya. Mereka melihat keseharian kamu sebagai seorang yang memiliki tangan ajaib ya guys. Aku bilang tangan ajaib ya guys ya. Karena apapun yang kamu buat, apapun yang kamu bikin itu selalu menghasilkan atau tidak ada yang sia-sia ya guys ya. Selalu jadi gitu ya guys ya. Kalau kamu menanam bibit tumbuhan itu akan tumbuh subur gitu ya. Kalau kamu bikin hasil karya, aksesoris ya, bikin kue, bikin masakan ya, berkebun ya, kemudian membuat hasil karya hiasan, itu selalu menjadi hasil karya yang mengagumkan gitu loh guys ya. Makanya mereka tuh kayak ada rasa iri hati ya, rasa sirik terhadap kamu gitu ya guys ya. Mereka iri melihat kelebihan kamu yang mana kamu ini pandai menghasilkan sesuatu, pandai cari ide, cari peluang gitu ya guys ya. Kemudian apa yang kamu hasilkan itu hasilnya berlimpah ruah ya. Misalkan kamu berkebun, maka hasilnya itu banyak sekali ya guys ya. Kalau kamu menanam suatu pohon gitu ya, buahnya lebat ya guys ya. Banyak sekali ya. Dan itu benar-benar menghasilkan ya. Mereka iri dengan kemampuan kamu yang luar biasa ya. Dengan potensi bawaan kamu gitu ya guys ya. Mungkin kamu bisa menghasilkan sesuatu yang tidak terduga, atau sesuatu yang mana hasilnya itu bagus, cantik. Karena kamu adalah orang yang kreatif gitu loh guys ya. Kamu adalah orang yang kreatif. Sebetulnya mereka ini adalah musuh dalam selimut loh guys ya. Mereka itu sebenarnya ingin bersaing sama kamu ya guys ya. Mereka itu ingin menyaingi kamu ya guys ya. Tapi mereka sadar diri bahwa kemampuan mereka itu jauh di bawah kamu, dan kemampuan kamu itu di atas mereka ya. Makanya mereka mencari jalan pintas atau jalan lain atau jalan halus untuk menjatuhkan kamu atau membuat kamu tuh nggak bisa berkembang maju gitu loh guys ya. Dengan ngerjain kamu ya guys ya, dengan ngerjain kamu di sini ya, dengan ngebully kamu, merendahkan kamu, ngolok-ngolok kamu ya, dengan mencoba untuk menurunkan kualitas dirimu gitu ya, dengan kata-kata ya, untuk menurunkan kepercayaan dirimu gitu ya guys ya. Mereka mengatakan banyak hal yang nyelekit atau yang tidak mengenakan, tapi mereka bungkus dengan
kata-kata yang manis gitu, sehingga samar, sehingga kamu kebingungan, mereka ini sebetulnya baik atau enggak sih sama kamu? Sebetulnya mereka ini teman yang baik atau tidak sih sama kamu? Sebetulnya mereka ini tetangga yang care atau enggak sih sama kamu? Sebenarnya mereka ini support, mendukung kamu atau tidak sih? Kamu bingung karena karena mereka bermain cantik gitu loh guys ya. Mereka bermain cantik ya, benar-benar rapi ya, tidak ketahuan. Tapi ya guys ya, namanya sesuatu yang salah ya, tetap aja akan bermasalah endingnya ya. Yang mana ya, mereka ini ya ketahuan sama kamu ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh Two of Swords. Mereka ketahuan sama kamu bahwa mereka ini sebetulnya adalah pesaing, orang yang menyaingi kamu ya guys ya. Dan kamu ketika tahu perilaku-perilaku buruk mereka di belakang kamu, yang mana ketahuan ya mereka mencoba untuk mensabotase pekerjaan kamu kah, atau mereka mencoba untuk merusak usaha kamu kah gitu ya, atau mereka ini terang-terangan gitu ya guys ya, mencoba untuk menghancurkan pekerjaan kamu kah gitu kan, ketahuan sama kamu akhirnya endingnya. Dan disinilah kamu maju melawan mereka ya. Kamu melawan mereka, kamu udah nggak lagi yang polos-polos kayak gini, kesabaran kamu kayaknya udah habis ya. Aku merasakan beberapa orang di sini kesabarannya udah habis, dan kamu pengen memberi pelajaran sama mereka gitu. Jadi kamu nggak lagi yang polos lugu. Ketika mereka nyindir kamu, kamu sindir balik. Ketika mereka nyinyir julid sama kamu, kamu katakan kebenarannya ya. Kamu berdiri tegak, kamu berdiri kokoh ya. Sorot matamu sangat tajam, dan itu membuat mereka gentar ya. Belum lagi kamu berkata apa-apa, tapi mata kamu tuh sudah berbicara bahwa kamu mengetahui kebenarannya. Dan mereka ini malu sendiri ya guys ya, mereka malu sendiri ya, karena mereka udah curang sama kamu, karena selama ini mereka udah berbuat yang tidak baik sama kamu, karena mereka ini sudah berencana yang tidak-tidak sama kamu di belakang tanpa sepengetahuan kamu. Hanya karena kamu itu orang yang penyabar, mereka lantas semena-mena ingin menginjak-injak kamu gitu loh guys ya. Dan kesabaran kamu ini sepertinya udah habis gitu loh guys ya. Akhirnya kamu gak segan-segan melawan mereka, melawan kata-kata yang dilontarkan mereka ketika mereka membuli kamu, mencoba untuk mengolok-olok kamu ya. Beberapa dari kamu itu ngebalas ya secara lantang kata-kata mereka ya, yang nyakitin kamu ya. Kamu balikan kata-kata mereka itu ya, sehingga mereka langsung terdiam, mereka langsung tutup mulut, mereka langsung silent, mereka langsung kaget ya melihat kelakuan kamu yang 180 derajat berubah ya. Yang tadinya mereka pikir kamu tuh polos ya, yang mereka pikir kamu tuh anak kecil, yang mereka pikir kamu tuh kayak bisa dibodoh-bodohin, bisa dimanipulasi ya, mereka kaget, benar-benar kaget ya guys ya, melihat kamu yang menjadi sosok yang berbeda, yang lebih tegas ya, yang tidak segan-segan untuk membalas dan memberi mereka pelajaran ya. Kalau mereka membuli kamu gitu ya, kamu balas dengan kata-kata yang berpegang pada kebenaran gitu ya. Bahkan aku merasa ya, ada juga beberapa dari kamu yang sampai melontarkan semacam apa ya, kode etik atau atau kata-kata yang mana kayak macam firman gitu ya, kayak macam sesuatu kayak macam kata-kata yang berada di jalan kebenaran, yang mana itu adalah ajaran yang kamu pegang gitu loh guys ya. Sehingga mereka terdiam, gak bisa ngapa-ngapain, karena apa yang kamu ucapkan itu benar gitu loh guys ya. Apa yang kamu sampaikan itu memang sesuai dengan kenyataan ya. Karena selama ini mereka tuh berbohong, selama ini mereka menebar dusta ya, dan kamu berpegang pada kebenaran. Ya jelas itu akan mempermalukan mereka ya, mereka malu sendiri di sini ya guys ya. Nah, begitu ya, akhirnya ya setelah mereka tahu mengenai dirimu ya, yang mana ternyata kamu ini bukanlah seseorang yang bisa diremehkan ya, yang bisa direndahkan, yang bisa diinjak-injak harga dirinya, maka di sini mereka mulai ciut ya guys ya, mulai ketakutan, mereka mulai ketar-ketir ya. Mereka di sini dihantui rasa takut ya. Di sini dikonfirmasi oleh Nine of Swords ya. Mereka ketakutan kalau misalnya ketemu sama kamu di jalan ya, mungkin mereka akan nunduk. Kalau ketemu kamu di jalan, mungkin wajah mereka akan berpaling. Ada juga yang ketemu di jalan sama kamu terus dia muter arah
muter balik ya. Ada yang sampai di rumah aja ya, nggak keluar-keluar ya karena malu ya. Ada yang sampai nggak kelihatan lagi batang hidungnya, sampai kamu nyari-nyari di mana ya orang yang sering ngeledekin kamu itu gitu. Karena udah ketahuan kejahatannya, udah ketahuan niat busuknya mereka ke kamu ya. Ingin ngehancurin usaha kamu, ingin mempermainkan kamu ya, menebar-nebar kejelekan kamu, gosip di belakang gitu ya. Tapi di depan kamu manis, bermuka dua. Kamu nggak terima itu, makanya ada dari kamu yang cut off hubungan atau koneksi dengan mereka. Kamu nggak mau tahu lagi tentang mereka. Sikap kamu berubah 180 derajat terhadap mereka. Jadi kamu bukan lagi sosok yang welcome, humble, yang sama mereka tuh benar-benar yang say hello, ya, yang benar-benar berbaik-baik. Enggak, kamu benar-benar menunjukkan apa adanya dirimu, ya. Kamu berubah jadi sosok yang tegas, lugas, dan tidak takut serta tidak gentar berhadapan dengan mereka, ya. Dan di sini mereka mulai ketakutan loh guys ya. Mereka mulai ketakutan ya. Mereka dihantui rasa bersalah lah. Mereka dihantui rasa malu lah. Mereka dihantui rasa tidak enak lah. Ya karena kelakuan mereka sendiri. Siapa suruh mereka bersikap seperti itu sama kamu, ya kan? Nah, siapa suruh mereka memperlakukan kamu dengan buruk? Orang dari awal kamu udah welcome sama mereka. Orang dari awal kamu udah berbaik-baik sama mereka. Merekanya aja lagi ya yang apa ya, yang curang sama kamu, yang berbuat culas sama kamu karena mereka iri sama kamu ya. Kalau iri sama orang bukan berarti itu menjadi alasan yang kuat untuk memperlakukan orang dengan buruk dong, ya. Kamu tuh udah baik-baik sama nih orang, sama mereka ini ya. Malah kebaikan kamu itu dibalas dengan kecurangannya mereka. Kamu tuh udah berbaik-baik sama mereka ini ya. Mereka menganggap bahwa welcome-nya kamu ini adalah suatu kebodohan atau sesuatu yang bisa mereka permainkan ya. Mereka menganggap bahwa kamu tuh bisa dipermainkan gitu loh guys ya. Kebaikan kamu ini disalahartikan sama mereka. Bukannya kamu semakin baik sama mereka malah mereka menghargai. Justru semakin baik kamu malah mereka bisa bersikap kurang ajar kayak gini gitu loh guys ya. Di sini kamu sedikit kecewa sama mereka ya. Kenapa kebaikan kamu dibalas mereka dengan sikap yang tidak baik ya atau kecurangan gitu ya guys ya. Padahal kamu tuh udah baik banget sama mereka ya, sering bantuin mereka juga ketika kesulitan gitu loh guys ya. Tapi mereka malah menyalahgunakan kepercayaan kamu, kebaikan kamu gitu untuk kepentingan mereka ya. Ada beberapa dari mereka yang berhutang, ada beberapa dari mereka yang memanfaatkan kebaikan kamu ya, nebeng atau porotin duit kamu gitu ya guys ya, atau selalu minta bantuan sama kamu ya, kamu bantuin terus. Semakin kamu bantuin, semakin mereka menjadi-jadi kelakuannya ya. Semakin kamu kasih bantuan, semakin menjadi-jadi mereka ini kelakuannya ya guys ya. Bukannya berterima kasih, malah ngerjain kamu. Bukannya berterima kasih, malah gosipin kamu di belakang. Malah nebar-nebar story yang nggak benar gitu loh guys ya. Kesabaran kamu nih habis ya. Akhirnya kamu berubah menjadi seseorang yang sangat tegas di sini ya guys ya. Kamu nggak mau harga diri kamu diinjak-injak dong. Diinjak-injak mereka terus gitu loh. Kamu nggak mau kamu tuh dipermainkan oleh mereka terus gitu. Kesabaran kamu ini ada batasnya. Itu yang ada di pikiran kamu ya. Kesabaran kamu kayaknya berbatas gitu, kan unlimited ya, karena kamu ini manusia biasa. Itu pikir kamu ya, pikiran di dalam pikiran kamu itu adalah manusia biasa ya. Kamu tuh punya batas kesabaran juga ya. Kamu tuh bukan angel, bukan malaikat yang selalu sabar ya. Karena semakin kamu baik, sepertinya mereka nih makin nginjek kamu gitu. Bukannya berterima kasih sama kamu ya, mereka menyalahgunakan kebaikan kamu. Sebetulnya kamu tuh udah baik, udah benar aja berbuat baik. Cuman nih orang-orang toksik memanfaatkan situasi atau kondisi kamu yang mana kamu memiliki karakter baik, yang mana disalahartikannya, disalahgunakannya untuk mendapatkan keuntungan ya, untuk meraih keuntungan dari kamu gitu loh guys ya. Dan di sini kamu kesabarannya benar-benar udah full, udah mentok. Sepertinya kamu tuh nggak bisa lagi toleran ya dengan kelakuan minus mereka ini ya. Kelakuannya minus banget ya guys ya. Kayak nggak ada akhlak gitu.
Udah kamu baik, udah kamu beri kebaikan, bukannya berterima kasih, malah ngerjain kamu, malah mempermainkan kamu. Dan ketika kamu tahu kebenarannya, istilahnya kamu tuh seperti singa yang sedang tidur gitu loh guys ya. Kamu tuh sebenarnya nggak mau menunjukkan amarah kamu ya. Walaupun kamu sudah disakiti beberapa kali gitu loh guys ya. Tapi kamu mencoba untuk sabar sampai akhirnya mentok ya. Mereka nih kelewatan dan akhirnya mereka tahu siapa kamu sebenarnya ya. Dan mereka ketakutan sendiri, ketar-ketir sendiri akhirnya di sini ya. Mereka ketakutan ya guys ya. Jadi ketika kamu berpapasan dengan mereka, ada yang kabur, ada yang berpaling, ada yang cepat-cepat lari, ada yang sembunyi ya. Karena malu, mereka mau menutupin muka mereka ya. Karena mereka tuh malu gitu. Malu ketemu kamu karena udah curang, ketahuan sama kamu. Mereka nih curang sama kamu ya. Ini ketahuan sama kamu ya. Kalau mereka tuh udah curang, udah berbuat curang sama kamu. Mereka tuh malu sendiri. Iya guys ya. Jadi mereka ada yang ditakuti rasa bersalah di sini ya. Mereka tahu kok bahwa kamu tuh adalah orang yang baik. Tapi ya gimana lagi ya, namanya sifat mereka kayak gitu ya guys ya, pengen mengambil keuntungan ya. Karena mereka lihat kamu tuh adalah orang yang berkelimpahan, dipenuhi dengan material atau pentacles, atau kamu adalah orang yang mapan, atau kamu adalah orang yang rajin, atau kamu adalah orang yang selalu bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Orang yang mendapatkan hasil dalam kehidupannya. Dan beberapa dari orang di sini agak minder juga sama kamu ya guys ya. Minder karena melihat kamu itu makin hari itu makin bersinar ya. Makin hari kamu tuh kayaknya makin kreatif, makin rajin gitu ya guys ya dalam bekerja ya guys ya. Mungkin usaha atau dagangan kamu tuh makin maju ya, makin banyak orderan, mungkin kayak gitu ya guys ya. Kemudian di sini penghasilan kamu mungkin meningkat, ya income kamu mulai naik gitu ya guys ya. Ada yang minder, dari mereka ini ada yang minder sama kamu ya guys ya. Sehingga itu menambah ketakutan mereka. Ya mereka juga takut nih kalau kamu tuh lebih lebih sukses dibanding mereka ya. Mereka takut kalau kamu akan membalas kejahatan mereka gitu loh guys ya. Kejoliman mereka ini, mereka takut sekali kalau kamu akan membalasnya. Ya, di sini mereka melihat kamu juga mulai lebih bahagia ya, kehidupan kamu tuh lebih menarik, lebih berbahagia di sini ya. Kamu sepertinya harmonis ya. Keluarga kamu berkecukupan gitu ya guys ya. Secara material, secara pentacles, keuangan, kamu berkecukupan ekonominya. Dan ini bikin mereka minder ya guys ya. Makin hari kayaknya makin ada peningkatan dalam kualitas hidupmu. Mereka minder sekaligus takut ya. Jadi mulai takut, mulai segan sama kamu gitu ya guys ya. Jadi nggak berani lagi macam-macam sama kamu sepertinya ya. Jadi di sini benar-benar ada seseorang atau beberapa orang yang mulai ketakutan sama kamu ya, karena ulah mereka di masa lalu yang pernah menyakiti kamu, yang pernah menjolimi kamu, yang pernah berbuat curang sama kamu, yang pernah memanipulasi kamu ya guys ya. Padahal kamu di sini berusaha untuk welcome, humble, rendah hati, berbaur sama mereka, membumi gitu loh guys ya. Walaupun kamu mungkin ada yang berasal dari keluarga orang kaya, walau kamu adalah orang terpelajar, berpendidikan, atau walau kamu memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki jabatan gitu ya, atau kamu adalah seseorang yang berpenghasilan bagus ya, kamu tetap humble di sini, tetap rendah hati sama mereka, kamu nggak sombong gitu loh guys ya, kamu tetap welcome. Nah merekanya aja lagi ya yang menyalahartikan, menyalahgunakan kebaikan kamu untuk mengeruk keuntungan untuk kepentingan mereka pribadi gitu loh guys ya, dengan berbagai macam cara. Akhirnya mereka nih curang karena terbesit rasa iri hati di dalam hati mereka gitu loh guys ya. Akhirnya mereka mencoba mempermainkan kamu ya. Ada juga yang mencoba untuk menebar story-story yang nggak menyenangkan gitu ya. Dan endingnya ketahuan kamu, sabaran kamu habis, dan kamu mulai marah ya dengan tingkah mereka yang keterlaluan. Ada satu momen di mana mereka sangat keterlaluan, yang mana itu membuat kamu benar-benar marah ya. Dan ketika kamu marah, mereka ketakutan dan mulai ketakutan sama kamu, ketar-ketir ya, sampai malu, sampai minder juga saat ini ya. Sehingga kalau ketemu kamu aja mereka enggan. Mereka enggan dan segan ketemu kamu ya guys ya. Mereka lebih memilih sembunyi di rumah atau menghindari kamu ya. Ketika jauh-jauh melihat kamu, mereka sudah kabur, mereka lari, ada yang berpaling, ada yang putar arah dan sebagainya.
Ya, lucu sekali. Oke guys, untuk zodiak-zodiaknya ini ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Kemudian ada juga yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Terus ada juga yang berasal dari elemen earth signs yaitu Virgo, Taurus, and Capricorn. Lalu ada yang berasal dari energi zodiak air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Yang strong energinya di sini itu berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Oke guys, ini aja readingan buat kamu kali ini ya. Sekarang kita akan get message from the universe for you. Lucu ya. Well guys, mari kita lihat di sini pesannya buat kamu apa ya untuk readingan kali ini ya. Seseorang mulai ketakutan sama kamu ya guys ya. Oke, di sini ada Guardian. Next, answers within. Give back. Oke. Di sini pesannya buat kamu ya. Nah, di sini apapun yang orang-orang ini lakukan terhadap kamu ya guys ya, entah itu membohongi kamu, entah itu curang sama kamu atau membodohi kamu ya guys ya, semuanya akan ketahuan karena kamu itu di guidance ya, kamu itu di guide, kamu itu dipandu oleh sang pencipta ya guys ya. Karena kamu memiliki intuisi, firasat atau feeling, kamu pasti akan tahu ya guys ya, kamu pasti akan tahu kebenarannya. Walau mereka menyembunyikan kebenaran itu dari kamu, tapi kamu nanti endingnya pasti akan tahu ya, akan ketahuan juga bahwa yang mereka lakukan itu salah, yang mereka lakukan itu tidak benar ya. Curang sama kamu, berbohong sama kamu, memanipulasi kamu, itu nanti akan ketahuan ya endingnya ya guys ya. Nggak bisa dibohongi ya. Karena Tuhan melihat apa yang mereka lakukan, Tuhan melihat kebenaran yang telah mereka sembunyikan, yang mereka permainkan ya. Mereka memainkan kamu, mereka mencoba membodohi kamu, mereka mencoba untuk memanipulasi kamu, namun pada akhirnya semua itu akan terbongkar dan semua itu akan sia-sia karena Tuhan akan memunculkan kebenaran yang sebenar-benarnya ya guys ya. Dan itu akan membuat kamu mengetahui segala-galanya tentang kejahatan mereka, tentang kezaliman mereka terhadap dirimu. Oke. Dan di sini ya guys ya, berkat kamu yang diberikan Tuhan intuisi yang tajam atau feeling atau firasat, kamu akan menemukan jawabannya. Lambat laun kamu akan menemukan kebenaran itu ya guys ya. Kamu akan mengetahui kebenaran yang mereka sembunyikan selama ini. Mereka yang membohongi kamu, mereka yang memanipulasi kamu, mereka yang membodohi kamu, ya segala kelakuan buruk mereka ya terhadap dirimu itu akan ketahuan juga pada akhirnya ya. Jadi percuma aja mereka berdrama, percuma aja mereka bersandiwara. Semuanya itu percuma ya guys ya, karena kamu akan menemukan jawabannya ya. Karena di sini kamu juga adalah sosok yang cerdas, walaupun kamu adalah orang yang polos, walaupun kamu adalah orang yang lugu ya, orang yang introvert atau pendiam gitu ya guys ya. Namun di balik introvertnya kamu, pendiamnya kamu ya, kamu adalah sosok yang luar biasa, kamu memiliki kecerdasan ya, kamu adalah orang yang bisa berpikir secara matang juga ya guys ya, sehingga kamu nanti akan menemukan benang merah atau titik terangnya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik terhadap kamu yang mereka sembunyikan di belakang kamu. Semuanya akan ketahuan juga. Jadi apapun yang mereka lakukan itu sia-sia saja atau percuma saja karena kamu akan menemukan kebenaran dari diri mereka. Oke. Kemudian di sini ya guys ya, pesannya ada give back ya. Berikanlah sikap yang sesuai dengan kelakuannya mereka ya guys ya. Jadi kalau kamu tahu kebenaran dari mereka ya, maka mulailah kamu bertransisi, bertransformasi atau merubah perilaku kamu terhadap mereka. Jangan sampai kamu dijadikan mereka boneka atau mainan, dipermainkan. Jangan mau dipermainkan oleh mereka ya guys ya. Sesuaikan perilaku kamu terhadap sikapnya mereka ya.
Sesuaikan sikap kamu terhadap perilakunya mereka. Kalau perilakunya mereka udah nggak benar, nggak baik ya guys ya, maka kamu perlu menstop perilaku atau sikap welcome kamu terhadap mereka. Mereka harus tahu diri, tahu posisi, ya. Kamu itu patut dihargai, ya. Kamu patut diperlakukan baik selayaknya, ya. Kalau hanya mereka ingin mereka saja diperlakukan baik, tetapi tidak memperlakukan kamu dengan baik, that's not fair. Kamu pantas diperlakukan baik oleh orang-orang ya guys ya. Hanya orang-orang toksik yang memperlakukan orang dengan buruk. Hanya orang-orang toksik yang memperlakukan orang dengan tidak layak ya. Kita harus memperlakukan orang dengan baik, dengan selayaknya ya. Kita harus mengasihi sesama. Jangankan manusia ya guys ya, jangankan manusia, hewan dan tumbuhan pun kita nggak tega memperlakukan mereka dengan buruk ya kan, apalagi manusia yang punya perasaan ya guys ya. Tidak ada alasan untuk memperlakukan orang dengan buruk ya. Jadi hentikan sikap kamu yang mau diperlakukan mereka semena-mena ya. Jangan welcome lagi terhadap orang-orang toksik ya guys ya. Tapi kamu harus tegas untuk membuat batasan ya. Agar kamu itu tidak diperlakukan semena-mena oleh mereka. Ya, kalau kamu diperlakukan semena-mena oleh mereka, maka yang ada hanyalah rasa sakit. Kamu akan menerima rasa sakit dan mereka tidak bertanggung jawab untuk rasa sakitmu itu. Nah, jadi untuk rasa sakit ya, kamu ingin rasa sakit atau tidak, sebetulnya itu tergantung dari sikap kamu dan cara kamu menyikapi perilakunya mereka, ya. Kalau mereka baik sama kamu, mereka menghargai kamu, kamu pun juga memperlakukan mereka dengan cara yang sama, ya. Tapi kalau mereka sudah berperilaku yang melewati batas atau melampaui batas, maka sebaiknya kamu mulai menghindar atau menjauh, ya. Karena kamu sudah mendeteksi bahwa mereka itu adalah orang-orang toksik. Tidak perlu kamu meladeni. Apa bedanya kamu dengan mereka kalau kamu meladeni mereka? Kalau kamu bersikap sama seperti mereka, bersikap buruk ya guys ya. Nggak usah diladeni, jauhi saja, hindari mereka-mereka itu ya. Mereka nanti akan tahu diri sendiri atau kembali ke posisi mereka. Atau mereka akan malu sendiri ya. Karena sebetulnya mereka tuh tahu aja sih, sadar aja sih mereka tuh salah. Mereka tuh memperlakukan kamu dengan buruk. Mereka tuh berbuat curang terhadap dirimu. Mereka tuh tahu guys, tahu ya. Cuman mereka nggak mau tahu gitu loh. Tahu tapi nggak mau tahu gimana sih ya. Mereka tahu kok perbuatan baik dan buruk itu seperti apa tuh tahu. Karena mereka juga udah dewasa ya kan. Tapi namanya orang punya basic toxic, ya sulit untuk dijelaskan yang seperti itu ya guys ya. Jadi kamu harus bersikap bijaksana ya. Kamu mesti tahu harga dirimu ya. Kamu adalah orang yang berharga dan tidak layak diperlakukan buruk. Sayangi dirimu ya, kasihi dirimu ya guys ya. Dan prioritaskan dirimu juga. Jangan sampai kamu jadi bahan ejekan mereka, jadi bahan mainan mereka, atau mau diperlakukan mereka semena-mena. Jangan mau ya guys ya diperlakukan buruk oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Ya, kamu harus tegas terhadap dirimu sendiri dan orang-orang sekitar. Karena itu sangat penting untuk membentuk kepribadianmu menjadi orang yang lebih bijaksana ya, baik tapi cerdas, baik tapi tidak bisa dibodohi. Kayak gitu loh guys ya. Jadi bijaksanalah dalam bersikap. Nah, seperti itu pesannya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini ya. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Terima kasih ya guys, karena kalian sudah berpartisipasi di kolom komentar. Aku sangat senang sekali membaca semua story kalian di kolom komentar. Dan buat kamu subscriber baru, welcome to Rochikomari Tarot Pater Channel. Semoga saja channel ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk membantu kita semua menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa bertumbuh dan berkembang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kita kesehatan, kebaikan, keberkahan, kerezekian yang baik, keberlimpahan, dan hal-hal yang positif di dalam hidup kita. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya. See ya!